Abah dan Abah. Kembali bersama Abah dan Abah di Vok Radio Jogja. Kita lanjut ya, Sobat Vok. Gambar, tadi kata-kata terakhir. Silahkan Abah. Watamasil dan patung-patung. Nah, Au akon atau memasuki rumah yang anak laki-lakinya berani sama kedua orang tuanya. Aku ya baru denger. Ya, jadi la yadkhulul baitan. Tidak masuk malaikat ya Ali kepada rumah yang ada gambar, ada patung, kemudian dan lain-lain. Ternyata di sini ada orang yang membangkang durhaka kepada orang tua. tuanya. Malaikat nggak masuk. Maksudnya apa? Kalau orang itu tidak diridhoi oleh orang tuanya, malaikat nggak mau masuk, Pak. Ya, Wah, ini luar biasa loh, Pak. Berarti memang taat sama orang tua itu kunci. Melegakan orang tua itu pembuka rahmat bagi rumah. Padahal banyak mantu yang nggak cocok, toh. Banyak. Astagfirullahaladzim. Ya Allah ya Rabbi. Coba mantu-mantu itu sekarang minta ridhonya dulu kalau mau membangun mahligai rumah tangga itu minta keridhoan mertua dulu, minta keridhoan apa semuanya, karena malaikat tidak akan masuk di dalam orang-orang yang masih menyakiti orang tua. Berarti kalau ada orang berumah tangga, orang tua nggak meridhoi, luar biasa ya Pak. Nah ini kata, ini catatan ya. Ini ya Ali ini ya. Kena hati sendiri. Kemudian yang terakhir, la yadkhuluhu dhaif, dan malaikat rahmat tidak akan memasuki rumah yang tidak pernah menerima tamu. Tuh, Sobat Vok ya, catat. Oke, yang sampai saat ini belum pernah menerima tamu, oke ya, segera bikin undangan. Ya. Bikin acara ya Pak ya? Iya. Iyalah, jangan sampai rumah Anda menjadi rumah yang tidak dikunjungi oleh malaikat rahmah ya. Berarti memang tamu itu tergantung, malaikat masuk itu tergantung rumah ini disenangi enggak sama orang sama lain. Tamu ya, sama tamu-tamu. Sering ada tamu masuk. Tapi kalau toko itu berarti sering ada tamu ya Pak ya? Nah itu kan bukan rumah. Bukan. Namanya aja toko ya toh. Kan namanya sekarang modelnya ruko. Rumah tapi kan rumahnya di atas ya toh. Iya. Iki wong saiki ngeyel seperti itu Pak. Iya. Lanjut ya. Oke. Ya. Masih waktu ada? Masih. Ya Ali lagi nih. Ini dulu pernah saya singgung. Isna'il ma'ruf, berbuatlah kemakrufan, kebaikan, ya. Walau ma'as safalah, walaupun kepada orang yang paling rendah di antaramu. Ya, pernah ini kita bahas ini ya. Wa masafalah, ya Rasulullah, siapakah orang yang paling rendah di antara kita? Orang yang paling rendah derajatnya. Siapakah itu ya Rasulullah? Kenapa kita harus tetap berbuat kebaikan kepada yang paling rendah di antara kita? Rasulullah mengatakan, alladzi idza wa'idha lam yata'idhu, yaitu kepada orang yang ketika engkau nasihati dia tidak menerima nasihatmu. Jengkel kita Pak. Terhadap orang yang tidak pernah menerima nasihatmu saja, tetaplah kamu itu silaturahmi. Wa idza yujira lam yan izajir, orang yang kamu tegur dan dia tidak pernah menerima sapaanmu. Ini yang terakhir malah luar biasa. Wala yubali bima qala wa makila lahu, dan orang yang tidak peduli kepada apa yang
engkau katakan. Jadi ini Orang drewes. apa yang ia katakan dan apa yang dikatakan orang lain kepadanya. Jadi kamu tetaplah berbuat baik kepada orang orang yang paling seperti itu, menjengkelkan sama kamu. Siapa yang orang yang paling jengkelkan kamu? Yaitu orang yang ketika kamu nasihati nggak pernah didengar, orang yang kamu sapa nggak pernah menjawab, Ya, orang betul. yang kamu berkata-kata dia tidak pernah peduli terhadap perkataanmu. Nah ini kata Rasulullah, tetaplah berbuat kebaikan. Ya, jadi kategori orang yang rendah ya. Ya, Apa di ya hati kita istilahnya? udah nggak ada lah. Seperti itu kita tetap harus berbuat baik ya, sahabat Fok. Jangan sampai terus kita mengimbangi. Nah, ini kadang-kadang kan secara umum seperti itu apa? Oh, dia nggak mau ngajak omong kok, ngapain juga ngajak Iya. omong kan gitu. Iya. Dia dikandani orang nggak tak kayak orang Iya. manggugu kok, ya wes aku ya wegah. Nah, Seperti itu kan. cacing Maka- tidak ngolet. apalagi aku kan gitu, aku kan punya kaki yang punya tangan dan sebagainya. Ya ternyata, luar biasa ya. Nah ini paling sulit, Pak. Makanya ini nanti hubungannya dengan tadi, Pak. Barang siapa yang tidak menaati hawa nafsunya gitu loh, Pak. Yang tadi itu loh, Pak. yang Ya, di Pak. awal tadi ya. Di awal- Kemarin. ya. Jadi barang siapa yang tidak menaati hawa nafsunya, orang kan kalau dibegitukan kan hawa nafsunya Ya, pengen. pasti responsif ya kan. Kita bereaktif lah. Tapi dia terkait tidak dengan itu. menaati hawa nafsunya. Nah ini jadi apa, Bah? Ya ini paling sulit. Sulit kayaknya. Ini kalau diteruskan terus malah kita kesulitan. Tapi nggak ada salahnya kita paham itu. Nah, Ya, sehingga pada saat kita betul-betul menghadapi situasi seperti itu, kita ingat, oh ternyata ini toh, ya kan, pesan ataupun wasiat Rasul kepada Sayyidina Ali terkait dengan kita harus berbuat baik, ya kan? yeah. Kita harus berbuat baik ya, tidak hanya kepada orang yang berbuat baik kepada kita, tetapi orang yang berlawanan dengan kita pun mari, ya, nggak perlu kita ajak makan, ya kan? Kita traktir, seperti itu Sobat Wak. Abah mau coba deh kayak gini, bisa enggak ya? Saya Oke. nyerah, Pak. Nyerah ya. Nyerah. Ya. Tapi kan itu betul-betul wasiat itu apa? Lah, iya, Ya kan? iya. Makanya kan kata Nabi kan orang yang paling banyak ujiannya itu kan aku, orang yang bersamaku, setelahnya kan memang begitu hukumnya itu ya ini kitab yang nggak pernah orang baca ini Iya, jadinya, iya. tapi Atau kita mungkin baca sengaja karena yang mau disembunyikan. mungkin secara manusiawi Ustadz yang mau menyampaikan juga Juga berpikir, bingung, ya, waduh kok dikira jargoni ya, Iya, bisa ini ngajar nggak bisa ngelakoni. Iya ini. Iya Padahal kan? ya harusnya ya tetap ini dibaca. Abah Jatmiko harus memberi contoh loh ini. Iya, walaupun berat ini. Berat. Oke, Sobat Wak, kita berhenti sejenak ya, walaupun berat ya. Mari kita calling down ya, kita persilahkan pariwara yang mau lewat berikut ini. Tetaplah bersama Fok Radio Jogja, Abah dan Abah.